RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, Mariani Rauf dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Saya Susanti Akataba bersama Anda pagi ini, kita dalam sesi dialog interaktif. Dan pendengar, pagi ini kita akan membahas implementasi peraturan baru disiplin pegawai negeri sipil. Kita tahu ada peraturan pemerintah yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Lalu apa bedanya sebenarnya peraturan ini dengan peraturan yang sebelumnya? Ada PP 53 tahun 2010 yang juga dikeluarkan. Akankah kemudian aturan ini mampu meningkatkan kinerja dari pegawai negeri sipil? Karena berdasarkan informasi juga pagi tadi dalam sesi wawancara bersama RRI, Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Toli-Toli mengatakan memang diakui masih ada aparatur sipil negara PNS di Toli-Toli yang belum berkinerja baik begitu ya, masih kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar aturan. Bagaimana juga nanti di Parimo dan Buol kita akan bahas juga hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Nanti kita akan tersambung bersama Bapak Muhammad Fadli, Sarjana Hukum, perwakilan dari BKPSDM Parimo, kemudian juga nanti ada Pak Muhammad, Kepala BKPSDM Kabupaten Buol. Ini sudah tersambung ya bersama Pak Muhammad, saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung di RRI Toli-Toli. Saya bersama dengan Pak Usman Taba, Pak Muhammad yang ada di studio, Kepala BKPSDM Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Usman Taba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ya, kita bersama juga dengan Pak Muhammad Fadli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fadli. Ya, belum tersambung ya. Mungkin kita akan mulai terlebih dahulu bersama dengan Pak Muhammad ya, Pak Usman dari BKPSDM Kabupaten Buol. Ada peraturan baru PP 94 tahun 2021. Pak Muhammad, ini sebenarnya apa bedanya sih dengan PP 53 yang kemarin di tahun 2010, Pak Muhammad? Ya, kami juga mohon maaf ini karena namanya aturan baru. Ya tentu kami sosialisasikan dulu, tapi tentu isinya itu banyak sanksi-sanksi yang mungkin lebih berat dari sanksi-sanksi yang ada di PP 53. Ya. Itu kira-kira yang kami lihat sementara, karena kami belum mendalami aturan 94 ini. Oke, karena aturan baru, kemudian mau didalami dulu ya. Tetapi Pak Muhammad, kita dalami, kita sosialisasikan. Ya, tetapi dari sanksi menurut Pak Muhammad ini sepertinya lebih berat daripada peraturan yang sebelumnya. Bukan juga berat, tapi paling tidak lebih rinci, karena di PP 53 tentu tidak mengatur hak-hak pegawai. Ya, ada hak-hak pegawai tentang pendapatan pegawai, itu menyangkut tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di situ, ada presentasi-presentasi. Ya. Ini lebih spesifik berarti peraturan baru. Ya, lebih spesifik dan memang agak disiplin. Kalau pegawai mentaati ini, saya kira ini aturan lebih baik menurut kami. Karena memang doktrin pegawai negeri sipil tentu tidak sama dengan doktrin angkatan-angkatan lain, misalnya di kepolisian, di militer. Nah memang kalau kita lihat di PP 53, kelihatannya PP 53 terlanjur panjang prosesnya. Ya, kan dia berjenjang. Ya. Kalau ini jadi tidak memang lagi ada perbedaan agak spesifik di PP 94 ini. Berita online, berita-berita di tingkat nasional begitu banyak yang kemudian menuliskan Pak Muhammad bahwa untuk aturan yang baru ini PP 94 tahun 2021 10 hari kerja saja ini sudah bisa dipecat kalau kemudian tidak masuk. Ya tentu kita kalau apabila ada pelanggarannya, tapi tentu PP ini kami belum membaca domannya. Doman mau menghukum orang. Tentu menghukum orang ini kan kayak di PP 53, kira-kira pelanggarannya itu berpengaruh masyarakat atau berpengaruh negara, berpengaruh terhadap segala macam masalah pemerintahan. Itu yang kami pedomani untuk menjatuhkan sanksi, tidak melihat langsung dia tidak.
Kalau di PP 53 kita bersidang, ada namanya tim kode etik, ada namanya tim disiplin. Di sana dalam tim itu ada bagian hukum, inspektorat. Karena kita ini menjatuhkan keadilan kepada seseorang ini tentu berbagai macam jadi pertimbangan. Apakah benar dia tidak hadir karena kesalahannya sendiri? Kan tentu dia tidak hadir kalau dia jatuh di kendaraan, kemudian tinggal diangkat ke rumah sakit, lambat pemberitahuan. Kira-kira berbagai macam aspek tentu dipertimbangkan oleh tim untuk menghukum. Nah, inilah yang kami namanya baru, tentu kami pelajari dulu di tim, kami sosialisasikan dulu seperti ini. Kan setiap aturan ini kami rasa ada pedomannya, tidak secara letter-lek. Kalau aturan ini dihukum langsung dipecat, jadinya kacau nanti. Baiklah. Ya. Baiklah, Pak Muhammad, artinya menurut Anda meskipun ada sanksi yang diatur di dalamnya ini masih perlu ada kajian-kajian dulu. Apa sebenarnya yang menyebabkan? Maksud kami begini. Maksud kami ketika aturan itu misalnya orang tidak hadir 10 hari, ada namanya BAP. Ada namanya pengambilan keputusan. Kalau kami membandingkan yang lalu, ada timnya. Disidangkan. Nanti hasil persidangan itu baru memutus, oh ini di PTDH. Pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan pasal itu. Nah, ini kan tentu ada pedoman-pedoman untuk penjatuhan sanksi. Kita tidak bisa melihat secara letter-let kalimat itu. Jadi disidang dulu orangnya. Baik, Ya, Pak Muhammad. Saya mau ke Pak Usman Tabat terlebih dahulu. Pak Usman Taba, kalau tadi sudah dijelaskan ya Pak Muhammad bahwa ini aturan baru sedang dipelajari, tetapi walaupun ada sanksi yang ramai diberitakan 10 hari saja tidak masuk, PNS sudah bisa dipecat begitu, tetapi tentu ada mekanisme yang harus dijalankan terlebih dahulu. Tapi kalau kita mau bandingkan Pak Usman Taba, kan sudah ada PP 53 tahun 2010. Kenapa sih dikeluarkan lagi PP baru nomor 94 tahun 2021? Perbedaannya ini ada di mana? Mungkin dari BKPSDM Toli-Toli sudahkah membaca ini, mempelajari dan siap untuk mensosialisasikan ini, Pak Usman? Iya, terima kasih Pak Santi, dan saya kira Pak Muhammad dari Buol tadi sudah menyampaikan itu. Jadi benar bahwa sesungguhnya PP 53 sejak tahun 2010 sudah ada. Lalu tadi ada pertanyaannya, ada apa dengan PP 94? Kalau kita baca dasar yuridisnya, kenapa PP 94 keluar itu karena amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya. Itu ditetapkan dalam pasal 8A ayat 4 bahwa untuk menjamin terpeliharanya serta tata tertib dalam kelancaran tugas PNS, maka perlu ada aturan yang dibuat. Maka lahirlah aturan ini. Filosofinya apa? Agar nanti seluruh ASN ini betul-betul melaksanakan tugasnya. Apa tugas ASN? Kan cuma ada 3. Dia betul-betul melaksanakan kebijakan, artinya seluruh aturan-aturan berkaitan dengan tugasnya. Dia akan layani rakyat berkaitan dengan tugasnya, dan yang ketiga adalah dia sebagai alat pemersatu dan perekat bangsa. Dan tujuan utamanya sebenarnya lahirnya semua aturan-aturan disiplin ini adalah terwujudnya ASN yang berintegritas moral, dia profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kalau kita baca, saya sudah baca sepintas, saya kira baik peraturan ini maupun PP 53 itu sebenarnya ya mirip ya, hanya penegasannya. Benar apa yang disampaikan tadi Pak Muhammad bahwa ada sanksi ringan. Sanksi ringan itu ada di wilayah VD. Yang tidak masuk 4 hari aja udah bisa ditegur dengan lisan, kemudian tidak masuk lagi 3 bulan berikutnya dia ditegur dengan tertulis. Lalu nanti kalau dia sudah tidak masuk lagi sampai 12 hari dalam setahun, itu ada pernyataan sikap dari pimpinannya bahwa tidak puas terhadap sikapnya. Nah, kalau sudah diperingati itu ada lagi pelanggaran-pelanggaran berikutnya, maka sudah naik ke majelis kode etik. Itu untuk mendapatkan sanksi-sanksi ringan, sedang sampai pada sanksi berat. Kami di BKPSDM hal ini sudah hal yang biasa, kami sudah lebih dari 30 orang ya yang kita beri sanksi, dan itu melalui proses yang seperti disampaikan Pak Muhammad tadi, melalui majelis kode etik, karena memberi sanksi kepada ASN ini ya bukan hal yang mudah, tapi kita betul-betul menjunjung tinggi yang namanya norma-norma hukum, sehingga
ketetapan yang diberikan itu betul-betul ketetapan yang adil yang bisa kita pertanggungjawabkan. Baik, Pak Usman, tetapi tadi dalam opini publik RRI kami buka pagi tadi ada kekhawatiran juga, jangan sampai kemudian aturan ini hanya sebatas aturan begitu ya, peraturan baru dikeluarkan lagi aturannya, tetapi minim implementasi. Karena faktanya tadi beberapa yang disampaikan oleh warga masih ada juga ASN yang di jam kerja tidak berada di kantor, atau yang bengkak di satu OPD terlalu banyak pegawainya sampai kemudian kinerjanya juga tidak maksimal, Pak Usman. Iya, saya kira itu pendapat dari atau opini dari masyarakat, dan saya kira wajar ya masyarakat untuk menyampaikan itu karena memang ASN hadir untuk melayani rakyat. Dan khusus kami di Kabupaten Toli-Toli saat ini Pak Bupati, Pak Sekda dan Pak Wakil sudah sangat komitmen. Bahkan kemarin dalam pembukaan Latsar itu disampaikan dalam sambutannya bahwa PP 94 ini adalah PP yang harus kita sikapi dalam rangka menata dan meningkatkan kinerja dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Jadi saya kira ke depan tidak bisa, apalagi kalau kita baca sekarang keluhan dari keuangan negara, begitu beratnya beban APBN terhadap PNS ini, lalu dikaitkan dengan impian Pak Jokowi 2024 itu melahirkan ASN yang sebagai agen perubahan. Ya tentu yang kita harapkan adalah ASN yang memiliki kualitas pendidikan, kompetensi, berkinerja, dan berdisiplin. Karena 4 hal itulah yang mempengaruhi indikator atau naiknya daripada profesional ASN. Dia memiliki pendidikan yang bagus, kompetensi yang bagus, tapi tidak ada gunanya kedua hal itu kalau dia tidak berkinerja. Dan berkinerja itu hanya bisa dilakukan bagi mereka yang disiplin. Saya kira demikian. Baik Pak Usman, kita bersama juga dengan Bapak Muhammad Fadli. Ini dari BKPSDM Parimo. Assalamualaikum Pak Muhammad Fadli. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhammad, terima kasih. Pak Fadli, saya panggil Pak Fadli saja ya, karena ini hampir mirip namanya dengan Pak Muhammad BKPSDM Buol. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Fadli, kalau untuk di Kabupaten Parimo, sudahkah peraturan baru ini, PP 94 tahun 2021 ini disosialisasikan kepada ASN di sana, Pak Fadli? Baik, terima kasih. Untuk saat ini, memang peraturan ini merupakan peraturan baru dan memang saat ini kita belum melakukan sosialisasi. Tetapi yang perlu juga kami sampaikan bahwa dari kajian yang kami lakukan, perbedaan yang sangat signifikan antara peraturan pemerintah nomor 53 dengan peraturan pemerintah nomor 94 ini itu adalah dari jenis hukuman serta jenis pelanggaran yang dilakukan. Yang menjadi nanti persoalan buat kita dalam hal penegakan aturannya itu adalah kita belum memiliki peraturan atau petunjuk teknis dari peraturan pemerintah ini. Dalam hal ini peraturan kepala BKN. Kenapa? Karena peraturan kepala BKN itu menjadi petunjuk teknis buat kita dalam hal implementasi daripada aturan-aturan disiplin yang sudah menjadi dasar kita dalam melakukan penegakan disiplin ini. Sehingga untuk sosialisasi ke setiap OPD itu akan kita upayakan secepatnya. Kenapa? Karena perubahan signifikan yang berhubungan dengan jenis pelanggaran maupun jenis hukuman atau sanksi nanti yang akan dijatuhkan. Kalau untuk peraturan nomor 53 itu memang sudah kami lakukan beberapa kali sosialisasi sejak beberapa waktu yang lalu, dan memang target kami untuk mengefektifkan sosialisasi itu adalah para kasubag-kasubag kepegawaian yang nanti berperan sebagai informan di tingkat OPD-nya sehubungan dengan peraturan-peraturan. Ini mungkin sedikit kaitan. Baik, Pak Fadli, kalau tadi Anda sampaikan kita sebenarnya hari ini mengundang juga dari BKN. Sayang sekali konfirmasinya tidak bisa menghadiri ya, padahal kalau sebenarnya hadir kita bisa kemudian menanyakan ini bagaimana tindak lanjut dari aturan ini. Tetapi Pak Fadli, tadi Anda sempat menyinggung bahwa di PP terbaru ini, peraturan pemerintah yang baru nomor 94 tahun 2021, itu sanksinya yang sebenarnya agak sedikit berat dibandingkan PP 53 begitu ya. Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu yang Anda ketahui tentang peraturan baru ini. Baik, kalau di PP 53 itu jenis pelanggaran yang dilakukan itu beberapa hari itu, misalkan di PP 53 itu diatur itu untuk jenis hukuman penurunan pangkat misalkan setingkat lebih rendah selama 3 tahun itu pelanggaran yang 35 hari. Tapi kalau di PP 94 ini justru 28 hari itu sudah harus diberhentikan. Jadi memang dari tingkat beratnya memang di PP 94 ini sangat berat.
Kalau kita mengacu ke situ. Cuman yang jadi persoalan kita nanti dalam hal implementasi penjatuhannya, maka kita juga membutuhkan peraturan teknis, petunjuk teknis. Karena kalau kita kembali merujuk kepada PKBKN nomor 21, itu tetap mengacu kepada PP 53. Meskipun PP 53 itu sepanjang tidak beraturan dengan PP 54 masih dapat kita gunakan. Tetapi ini sangat dibutuhkan karena saat ini tidak menutup kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS dan sedang dalam proses penegakan itu pelanggaran yang telah dilakukan itu berdasarkan PP 53 yang sudah berlaku kemarin. Tapi sekarang otomatis kita akan beralih ke PP 94. Baik. Baiklah, ini sanksinya lebih berat. Saya mau undang kita lebih banyak mendengarkan opini publik pagi ini. Saya buka line interaktif mendengar di 085242486001. Anda bisa menyampaikan menurut Anda selama ini bagaimana dengan kinerja aparatur sipil negara yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Dan bagaimana agar implementasi peraturan baru terhadap disiplin kepegawaian ASN ini yang tadi disampaikan dari Parimo ini lebih keras dibandingkan PP nomor 53 ini bisa kemudian diterapkan. Jangan sampai hanya sebatas aturan begitu ya. Ini yang kemudian dikhawatirkan ada aturan tetapi di tataran pelaksanaan ini kemudian tidak dijalankan dengan maksimal. Ya, sambil menunggu penelpon di 0852 4248 6001 saya ke Pak Muhammad terlebih dahulu, Kepala BKPSDM Kabupaten Buol. Pak Muhammad masih bersama kami? Masih, Bu. Baik, Pak Muhammad, ini yang kemudian dikhawatirkan Pak Muhammad, karena kan tadi ya saya berkaca lagi dari opini publik yang disampaikan pagi tadi di RRI, ini kan semuanya tergantung dari atasan Pak Muhammad. Jadi kalau di OPD tentu ada kepala seksi, kepala bidang, kemudian sampai ke kepala dinas. Nah kalau ada ASN yang kemudian tidak menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar peraturan nomor 94 2021 ini semua tergantung dari atasannya juga. Apakah memberi sanksi ini, menerapkan aturan ini atau tidak? Ini bagaimana nanti Pak Muhammad? Adakah juga sanksi yang mengatur kalau pejabatnya tidak memberikan sanksi, kena sanksi juga begitu? Ya, makasih Bu. Saya kira di PP 53 semuanya sudah jelas. Atasan kena, bawahan kena. Tapi paling tidak ASN sudah menyadari. Mulai dari jadi ASN, apalagi yang terakhir ini ASN ini melalui proses CAT. Saya kira kualitas ASN selama proses CAT ini melahirkan suatu pegawai ASN yang punya integritas yang tinggi. Kalau toh ada pelanggaran, tentu ada penjatuhan sanksi. Nah, penjatuhan sanksi namanya aturan baru, ya seperti saya katakan tadi, masih ada sosialisasinya. Kalau toh ada pelanggarannya, yang harus dia diberhentikan, ya kita berhentikan, tapi tentu ada proses. Kalau opini publik yang banyak, tentu opini publik ini kurang memahami proses yang ada di dalam. Kami pun di PP 53 sering disoroti publik. Tapi publik tidak paham apa proses yang ada di dalam. Karena menjatuhkan sanksi, kita harus pertimbangannya kita keadilan. Apa keadilannya? Kami tim menjatuhkan sanksi, kami bersidang, kami bertanggungjawabkan dunia akhirat. Aturan sudah cukup bagus. Bagi ASN yang tidak menyadari itu, yang tidak melaksanakan itu, ya inilah yang jelas kita berikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Kalau berat, berat. Kalau diberhentikan, diberhentikan. Tetapi sebelum itu tentu sudah disosialisasikan, sudah diingatkan. Pembinaan seluruh pegawai itu berjenjang. Pegawai masuk di OPD menjadi tanggung jawab pimpinan OPD untuk membina. Berjenjang ke bawah. Jadi kalau publik menanggapi segala macam, saya kira itu hal yang biasa. Silakan publik menanggapi. Tapi tentu ada yang dijatuhkan sanksi sesuai proses aturan yang ada. Norma-norma aturan standar kita lakukan. Kalau gambarannya di Kabupaten Buol, Pak Muhammad, gambaran untuk kedisiplinan ASN-nya, misalnya sudah berapa banyak yang kemudian diberikan sanksi di Kabupaten Buol? Saya Bu baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah memimpin BKPSDM, ini sudah 2 tahun, sudah 2 orang yang kami pecat. Yang di demosi, ada namanya demosi, diturunkan satu jenjang tingkat eselon 3 ke eselon 4. Ini sudah kurang lebih 10 orang. Yang dijatuhi hukuman ringan, hukuman sedang cukup banyak. Turun pangkat, penundaan berkala cukup banyak. Nah ini untuk memberi sugesti kepada pegawai bahwa 3 tahun terakhir ini
kedisiplinan pegawai di Kabupaten Buol ya sudah cukup baik. Ya menurut pengamatan kami atau sesuai apa yang kami lihat di Kabupaten Buol ya, kalaupun ada ya itu 1-2%. Oke, baiklah, Ya. itu gambaran yang ada di Kabupaten Ya karena Buol, begitu ya. memang kualitas pegawai, integritas pegawai tentu dari sekian ribu tentu ada 1-2 orang yang memang SDM-nya agak standar, agak di bawah. Ya tentu tetap dibina. Ya. Oke. Setiap saat mereka tahu, di OPD kami ingatkan, tidak sedikit keluar surat dari BKPSDM untuk mengingatkan pegawai, taati regulasi yang ada. Baiklah, baik Pak Muhammad, saya ke Pak Usman Taba. Pak Usman Taba, biasanya publik itu mengeluarkan opini karena melihat kenyataan yang ada di lapangan begitu ya Pak Usman. Pada saat misalnya datang ke salah satu OPD untuk mendapatkan pelayanan, ketika mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik, ya mereka pasti akan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang mereka lihat. Datang ke OPD kemudian melihat pegawainya mungkin ada yang main kartu begitu ya di jam kerja, mereka akan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang mereka lihat. Nah, apakah nanti sanksi ini hanya berkaitan dengan mereka tidak masuk kerja dan pulang lebih awal, tapi bagaimana dengan basis kinerjanya begitu? Mereka datang ke kantor kerja apa sih, apa yang mereka lakukan begitu? Tapi sebelum Anda jawab, kita sudah bersama Pak Kendi di Nalo. Assalamualaikum Pak Kendi. Salam Ibu Santi, Ya, silakan. Bapak-bapak pembicara yang terhormat. Silakan Pak Kendi. Apa Ibu yang Anda mau Santi, ya. saya ini orang awam tentang undang-undang aturan ASN. Cuman logika berpikirnya saya begini, kan sudah ada PP nomor 53 2010. Jadi terbit lagi PP 94 2021. Itu menandakan PP 53 2010 tidak efektif. Berarti ada semacam ditoleransi mungkin kebijakan pusat oleh daerah, provinsi maupun kabupaten, sehingga ini awam loh saya bicara, sehingga diterbitkan PP 94 2021. Itu aja dipakai PP 94, tidak usah ditoleransi lah. APBD kita ini bebannya berat untuk belanja pegawai saja 50 sampai 60% ditoli. Tidak usah dikasih ruang toleransi. Kalau yang sudah melanggar ya sudah ikuti regulasi yang ada. Baik. Begitu Ibu Santi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi menyampaikan ya kalau aturannya sudah seperti itu tidak perlu ada toleransi lagi. Beban APBD kita sudah terlalu berat untuk menggaji ASN yang tidak bekerja efektif, efisien seperti itu Pak Usman Taba. Mungkin dijawab dulu Pak Kendi, Pak Usman Taba. Iya, saya sependapat dengan Pak Kendi ya. Hidup di dunia ini nggak ada yang sulit kalau kita mau patuh pada aturan. Jadi saya sependapat dengan beliau. Nah, berkaitan yang kita diskusikan hari ini tidak bisa kita melebar, maka kita mengacu pada aturan yang ada. Saya kira PP 53 dan PP 94 yang kita bahas hari ini dia sejalan sebenarnya. Cuma memang PP 94 ini karena turunan dari pasal 86 ayat 4 dari Undang-Undang ASN. Bahwa memang harus diciptakan satu aturan. Ini juga perintah. Nah, kalau kita baca aturan ini, sanksi ringan itu ada di pasal 9. Sanksi sedang ada di pasal 10. Sanksi berat ada di pasal 11. Dan kalau kita lihat pola mainnya, pasal 9 itu adalah wilayah ranahnya di PD. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan Kepala Badan Buol ya, Kepala Buol, bahwa memang peranan kepemimpinan OVD itu sangat menentukan. Oleh karena itu kalau OVD kepalanya bagus ya saya kira rakyat di bawah. Dan sekarang berkaitan kami di Kabupaten Toli-Toli dalam rangka rekrutmen dalam penempatan pejabat itu kita lihat semua kinerja itu. Okay. Karena kalau dia bagus di PD jadi tidak akan naik ke sanksi ringan. Sudah keterlaluan memang. Kalau ada naik ke sanksi ringan sampai berat. Karena memang aturannya sangat jelas. Dari sisi etika, menjaga rahasia. Termasuk semua ucapan-ucapannya itu tidak bisa lari dari amanah 3 hal tentang tugas ASN. Dia sebagai pelaksana kebijakan, jadi apa yang dilaksanakan semua bersesuaian dengan aturan. Okay. Dia layani rakyat. Rakyat Pak harus Usman, dipuaskan. Dan yang terakhir ya tentu sebagai pemersatu. Ya, saya potong dulu Pak Usman. Ya. Kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya bahwa publik memberikan penilaian, memberikan opini ini dengan melihat apa yang mereka saksikan dalam pelayanan publik ketika mereka datang ke OPD dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan opini misalnya bahwa ASN ini senang-senang saja, misalnya contoh ya di pandemi tetap terima gaji. Seperti tadi pagi ada buruh yang dia harus kerja gajinya hanya berapa begitu ya dibanding ASN yang mungkin di kantor katanya tadi pagi itu saya dengar juga cuman main kartu dan lain-lain. Ini apa yang dilihat publik itu yang mereka keluarkan opininya. Ini bagaimana tanggapan Anda Pak Usman? Iya,
Saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa kita hadir sebagai ASN itu sebagai pelayan, bukan dilayani. Oleh karena itu kepuasan masyarakat itu wajib kita laksanakan. Oleh karena itu ya tentunya di OPD masing-masing ada larangan, ada yang bisa kita laksanakan tidak. Apakah main kartu dibolehkan? Kalau tidak dibolehkan ya tentu kan menjadi ranah dari pimpinannya, masa membiarkan itu. Oleh karena itu saya kira peranan kepemimpinan ya eselon 2, 3, 4 itu untuk menjaga lingkungan kerjanya itu yang kita harapkan. Oleh karena itu kalau banyak laporan ya menjadi perhatian untuk dikaji ada apa ini. Apakah memang pegawainya atau secara umum atau memang kepemimpinannya. Oleh karena itu lahirnya aturan yang kita bahas hari ini adalah hasanah ilmu pengetahuan sebagai hikmah dan kira juga rahmat buat kita ASN supaya bisa bekerja lebih bagus. Apalagi negeri kita saat ini disebut Pak Kendi tadi sudah menguras sampai 60-70% bahkan betul. ada untuk menggaji itu. Kalau kemudian tidak produktif iya, juga saya begitu kira ya. saya secara pribadi dan kedinasan sangat setuju itu sangat merugikan negara kita kalau digaji begitu lengkap lalu kita tidak berkinerja. Saya kira itu hal yang ini. Baik. Jadi, ya. Kita buka lagi interaktif di 0852 4248 6001. Silakan pendengar sampaikan opini Anda pagi ini. Kita bicara soal implementasi peraturan baru terhadap disiplin pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Ada yang ada di Kabupaten Buol, kemudian juga di Kabupaten Parimo. Silahkan Anda bisa juga memberikan masukan Anda untuk pagi hari ini di 0852 4248 6001. Saya ke Pak Muhammad Fadli, perwakilan BKPSDM Buol. Pak Fadli? Ya, saya belum mendengarkan suaranya, Pak. Ya, mikrofonnya dibuka terlebih dahulu, Pak ya. Ya. Baik. Pak Fadli, ini tadi disampaikan oleh Pak Usman Taba bahwa aturan ini sudah cukup jelas begitu. Kalau kemudian ada yang misalnya ASN main kartu atau tidak berkinerja baik, ini juga tentu ada peran dari pimpinan OPD-nya dan lain-lain. Nah, untuk aturan baru ini yang mungkin dari Pak Rimo sudah membaca juga di awal begitu ya, untuk pejabat-pejabat tinggi yang kemudian punya wewenang memberikan sanksi tetapi tidak memberikan, ini sanksi apa yang yang ditetapkan dalam aturan ini dan siapa nanti yang bisa melaporkan ini untuk atasan-atasan yang tidak disiplin juga, Pak? Ya, baik. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa memang dalam peraturan pemerintah nomor 53 maupun 94 itu sudah ditegaskan bahwa penegakan disiplin itu dilakukan secara hierarki. Artinya setiap kepala OPD itu punya kewenangan dalam hal melakukan pembinaan setiap bawahannya, baik itu dari tingkat stafnya sampai dengan pejabat eselon 3-nya dan eselon 2-nya. Nah, jika ternyata secara hierarki ini tidak melakukan atau tidak menegakkan disiplin di tingkat OPD-nya, maka secara otomatis juga hukuman tersebut itu atau sanksi tersebut juga berlaku bagi para kepala-kepala selaku pembina bagi bawahannya. Dan di PP 94 juga itu belum berubah, itu masih tetap sama. Hanya memang yang berubah di PP 94 ini adalah beberapa jenis pelanggaran serta lamanya waktu yang dinyatakan sebagai sanksi. Jadi kalau misalkan seperti apa yang dikatakan oleh publik bahwa mereka melihat ada masyarakat yang berkeliaran pada jam dinas atau PNS yang berkeliaran pada jam dinas ataupun ada yang membutuhkan pelayanan pada OPD-nya kemudian mungkin merasa tidak terlayani dengan baik, bahwa memang itu butuh pembinaan secara internal. Jadi itu menjadi kewenangan para kepala OPD-nya untuk melakukan pembinaan secara internal, secara hierarki. Nah, kalau ternyata memang terindikasikan bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran, maka juga nanti kepala OPD itu akan melakukan proses penegakan secara hierarki dari sampai dengan penjatuhan sanksi, dari penjatuhan sampai dengan pelaporan jika memang ternyata pelanggaran tersebut itu sudah menjadi kewenangan PPK atau pejabat yang berwenang yang lebih tinggi. Demikian. Oke. Baiklah. Baik Pak Usman Taba, Pak Fadli, dan Pak Muhammad, kita akan lanjutkan masuk ke sesi akhir nanti ya untuk diskusi kita ini. Kita akan lebih dalam lagi membahas ini, namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami dan kami juga masih buka line interaktif di 085242486001. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah
bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sesi dialog interaktif Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Kita masuk ke sesi akhir. Saya mau ke Pak Muhammad terlebih dahulu, Kepala BKPSDM Kabupaten Buol. Ya, kita sudah terputus ya bersama dengan Pak Muhammad. Nanti kita akan coba menghubungi kembali. Tetapi Pak Usman, kalau kita bicara soal disiplin aparatur sipil negara ini, kita juga tentu tidak ingin aturan ini hanya sebatas aturan begitu ya Pak Usman. Kemudian di tataran implementasi ada tebang pilih. Karena ini juga menjadi hal yang dikhawatirkan begitu ya. Nah, ini bagaimana untuk memastikan bahwa aturan ini bisa diterapkan dengan baik, tidak ada tebang pilih, berlaku aturan itu sama kepada siapa saja yang melanggar. Ini bagaimana nanti mekanismenya Pak Usman? Iya, aturan lahir kan untuk semua warga negara Republik Indonesia. Jadi PP 94 lahir ini karena untuk seluruh ASN tak terkecuali. Oleh karena itu saya kira penerapannya ke depan bagi kami di Kabupaten Toli-Toli hal yang kami pikir di BKPSDM bukan hal yang sulit karena kami sudah lakukan ini. Tidak sedikit yang kita sudah selesaikan, bahkan beberapa kali kita lakukan keputusan sampai di PT UN kan dan kita selalu menang. Itu artinya bahwa kita memang mengambil keputusan yang tepat. Tapi saya kira di luar dari situ kami berharap bahwa ke depan janganlah ada lagi ASN yang mencoba main-main berkaitan dengan disiplin ini. Karena PP ini sangat keras untuk dijadikan dasar dalam rangka menyikapi, mendorong lahirnya ASN yang profesional. Karena itu memang impian, apalagi Pak Presiden sudah turun tangan, sudah menyampaikan hal ini. Sehingga ini ya samina wa tanah. Kami di daerah harus mendengarkan dan melaksanakan aturan ini. Dan dipastikan nanti tidak akan ada tebang pilih dan objektif untuk menilai siapa yang bisa mendapatkan sanksi seperti itu ya. Iya, saya kira kalau kita lakukan itu kan masyarakat yang kontrol kita. Dan masyarakat kan menyaksikan kita. Apalagi daerah kita begini kecil ya saya kira semua kita bisa terlihat setiap saat oleh masyarakat. Jadi kalau kita punya kinerja lemah atau ada hal-hal yang kita biarkan itu saya kira nggak lama udah muncul di dunia maya dan itu kan tidak kita kehendaki. Oke. Ya. Tetapi Pak Usman, ini juga ada yang menyampaikan informasi apakah laporan dari bawah bisa memperkuat jika ada pimpinan yang melanggar. Nah, biasanya kan kalau dalam satu instansi atau organisasi perangkat daerah, ini kadang-kadang kalau ada yang melanggar tidak diberikan sanksi, pasti yang lain juga ini akan membicarakan hal ini. Bolehkah kemudian dilaporkan ke atasan atau langsung ke BKN ketika ada hal seperti ini? Iya, saya kira ada. Bisa kita laporkan itu. Kalau tidak puas ada. Bahkan seperti kita itu punya website ya, bisa dilaporkan ke situ. Tapi satu hal juga ingin kami sampaikan dalam kebebasan berbicara. Kita juga hati-hati dalam memuat satu berita-berita di medsos. Jangan sampai juga itu tidak kuat beritanya. Itu kan mencederai juga perasaan orang. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat. Kami sudah bertekad untuk melayani dengan baik kepada masyarakat. Kami juga berharap juga supaya masyarakat juga itu ya betul-betul cek and recheck, hati-hati membawa berita fasik, kebencian, apa semua, karena hal itu juga bisa mengganggu dan membuang energi kita untuk berpikir hal yang tidak. Sementara tantangan ke depan untuk mensejahterakan rakyat itu, ya kita harus betul-betul lebih fokus. Banyak hal yang kita hadapi, oleh karena itu ya harus hati-hati juga melemparkan isu atau berita-berita di medsos yang saya kira kalau memang faktanya ada, mari kita lakukan, komunikasikan. Dan pimpinan kita saat ini saya kira sangat terbuka untuk itu. Dan serius untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apalagi kalau kita baca visi misi Pak Bupati sekarang kan itu untuk melayani rakyat, dalam rangka mensejahterakan rakyat. Baiklah, saya kemudian ke Pak Muhammad, Kepala BKPSDM Kabupaten Buol. Pak Muhammad, tentu tidak hanya soal ini ya Pak Muhammad, soal hadir. Ada juga mungkin yang hadir memang rajin begitu, dari pagi sampai jam pulang di kantor secara terus-menerus. Tapi kinerjanya bagaimana? Ini juga yang dikhawatirkan. Apakah ini juga akan menjadi poin yang menjadi fokus dari BKPSDM Buol, Pak Muhammad, sehingga dipastikan bahwa ASN yang masih digaji dengan uang rakyat ini, begitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kendi betapa banyak anggaran yang diberikan, ini memang betul-betul berkinerja baik, punya potensi begitu ya, punya potensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah seperti itu.
dan lain-lain. Tapi sebelum Anda jawab, kita bersama Pak Al-Fayed. Pak Muhammad, kita dengar dulu. Ya, silakan Pak Al-Fayed. Iya, saya langsung aja, Mbak, Ya. tentang disiplin PNS. Sebenarnya ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah ditelurkan disiplin PNS, baik itu berganti PP-nya, peraturan pemerintah nomor sekian, yang jelasnya disiplin PNS itu tetap ada. Cuman yang barangkali yang perlu digarisbawahi dari BKPSDM harus juga melihat bahwa mungkin dengan adanya ASN yang tidak taat aturan, mungkin dengan kekecewaan. Contoh konkret, katakanlah misalkan seharusnya sih dia sudah berpindah dari daerah itu, tapi masih tetap dipasang di daerah terpencil. Kemudian ini juga harus BKPSDM melihat. Tidak usah kami sebut. Ada beberapa instansi di kota itu pegawainya sudah tertumpuk, sementara pegawai yang ada di kecamatan itu masih kurang. Nah, kalau misalkan boleh di BKPS. Ya, Pak Al-Fayed. Ya, sayang sekali kita terputus ya dengan Pak Al-Fayed. Tapi saya sudah bisa menangkap apa yang dimaksudkan Pak Al-Fayed. Pak Muhammad, ini bagaimana mungkin masih ada kaitannya dengan yang saya tanyakan tadi soal kinerja. Nah, biasanya juga menurut Pak Al-Fayed, penurunan kinerjanya ini karena mungkin reward and punishment-nya ini tidak berjalan baik begitu ya. Sudah seharusnya pindah tetapi masih tetap di situ. Sudah seharusnya menduduki jabatan yang lebih tinggi tetapi mungkin tidak mendapatkan itu sehingga berpengaruh ke kedisiplinan. Pak Muhammad. Ya, terima kasih Ibu. Saya sedikit menanggapi dari pertanyaan Ibu, kemudian dari pernyataan atau opini publik. Ini yang kadang-kala saya ini sering jalan ya ke daerah lain maupun toli-toli itu saya hampir setiap saat ya. Di ASN ini tentu ada yang namanya aktivitas ASN, katanya ada berkeliaran di jalan. Padahal masyarakat tidak tahu, ini berkoordinasi ke kantor lain. Biasanya kami di dekat PSDM sampai berapa orang turun berkoordinasi jemput bola namanya. Tentu ini opini publik juga berdasarkan selera mereka untuk mau menilai. Sementara ASN ini sudah ada regulasi yang cukup lengkap. Tadi ditanggapi publik sudah seharusnya pindah. Apa dasar dia? Mereka tidak tahu. Kita punya dasar, punya kompetensi dari berbagai macam aspek dipertimbangkan untuk orang menduduki salah satu jabatan. Kadang-kala dari PP 11, 3C dengan 3D, orang tanya kenapa 3C sudah naik? Oh, kompetensinya mantap. Dia pangkat tinggi tapi kualitasnya di bawah. Okay. Banyak hal-hal, kalau selera publik yang mau diikuti, hancurlah birokrasi. Artinya karena Bapak, dari luar tidak punya dasar. Pak Muhammad mau sampaikan bahwa untuk di Buol ini sudah sangat objektif untuk menentukan reward and punishment seperti itu ya? Iya, itu yang kami lakukan. Kalaupun ada 1-2% yang dinilai masyarakat menurut mereka, itu berdasarkan pendekatan mereka. Tapi mari fakta kita lihat. Okay. Kami punya fakta-fakta. Kami mendudukan orang suatu jabatan itu, kami lihat kompetensinya, berbagai macam keahliannya dalam aturan. Baiklah. Bagaimana caranya orang kalau tidak mampu kerja di situ, tentu dia tidak bisa menghasilkan, karena hasil pekerjaannya per hari dia laporkan. Itulah yang melahirkan pembayaran TPP. Baik. Kalau tadi katanya pegawai tidak punya pekerjaan apa semuanya, semua sudah ada job. Tukang antar surat sudah ada, sekarang tidak ada lagi antar surat karena online. Baik. Tukang nomor surat sudah ada kalau kerjanya nomor surat. Kalau publik yang menilai mungkin ada juga yang benar, tapi setahu saya publik kalau menilai itu berdasarkan perasaannya. Baiklah. Begitu juga selera dia, kalau ke kantor selera dia yang diikuti. Bukan begitu birokrasi, kami melayani yang terbaik yang Anda dapatkan. Baiklah. Jangan selera Anda, ini ada proses kalau di birokrasi. Tapi kami yakin penilaian publik tentu ada yang puas, ada yang tidak. Tapi kami ini juga sudah tetap diterima ya, Pak Muhammad. Ya. Penilaian publik artinya menurut Anda tetap didengarkan oleh BKPSDM Buol untuk kemudian dilakukan evaluasi. Baiklah. Tapi banyak juga penilaian publik yang tidak punya dasar. Tapi kami
menyadari itu baik, koreksi juga, siapa tahu Baik, ada Pak kekeliruan. Iya, Pak Muhammad, Publik saya harus tetap tahan kami dulu. dengar. Saya harus potong nih, Iya. Pak, apa yang Bapak sampaikan Iya. karena kita sudah masuk di sesi akhir. Saya mau ke Pak Fadli terlebih dahulu, perwakilan BKPSDM Parimo. Apakah di Parimo juga pendapatnya sama dengan Pak Muhammad begitu? Kalau kata Pak Al-Fayed, jangan hanya punishment dong, reward juga. Mungkin ya, ada yang sudah waktunya pindah, mungkin sudah perlu naik jabatan, tetapi karena tidak berlaku objektif reward and punishment-nya, sehingga bisa menyebabkan ASN itu malas begitu, Pak Fadli. Ya, baik. Kalau menyangkut tentang penghargaan yang diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil, itu saya mau menyampaikan bahwa sudah ada reward-reward yang harusnya dan tanpa disadari oleh teman-teman PNS itu diberikan kepada mereka. Misalkan pertama, kenaikan pangkat. Itu adalah merupakan reward yang diberikan kepada teman-teman PNS yang memang kalau dari sisi masa kerjanya itu sudah layak untuk naik pangkat. Tetapi dalam hal kenaikan pangkat itu banyak hal yang dipertimbangkan atau ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu salah satunya itu adalah kedisiplinan. Oke. Itu. Kemudian kenaikan gaji berkala. Itu juga reward yang diberikan kepada teman-teman PNS. Makanya sehingga tadi kita katakan bahwa ukuran tingkat kedisiplinan teman-teman PNS itu kemudian ada yang merasa bahwa terjadi kekecewaan hanya karena persoalan mungkin dari sisi jabatan lainnya. Nah, ini juga yang sebenarnya kan sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena teman-teman PNS juga hanya melihat dari satu sisi. Oke. Nah, sangat manusiawi ketika memang itu terjadi. Tetapi ini juga harus dipahami bahwa reward itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya tadi ya. Baiklah. Artinya Pak Fadli, Anda mau menyampaikan bahwa ini berbasis kinerja untuk menetapkan reward begitu ya untuk di Kabupaten Parimo seperti itu. Kemudian saya mau ke Pak Usman Tabas, sekaligus kita sudah di penghujung kebersamaan. Pak Usman, tadi Pak Al-Fayed ini kan alamatnya di Toli-Toli. Pak Al-Fayed ini menyinggung soal OPD yang bengkak, terlalu banyak pegawainya. Nah, kalau sudah kebanyakan pasti bingung juga nih Pak Usman, apa yang mau dikerjakan begitu ya kalau sudah terlalu banyak. Ini apa yang Anda mau tanggapi? Ya, itu kan pendapat Al-Fayed, dan saya kira tadi Pak Muhammad sudah sampaikan bahwa dalam menata penempatan itu kami dari BKPSDM berserta dengan Pak Sekda itu sudah memperhitungkan itu semua. Tapi yang ingin saya katakan pada kesempatan ini bahwa sesungguhnya menjadi birokrat atau menjadi ASN itu sebenarnya tidak susah. Sangat tidak susah. Yang susah itu adalah melawan godaan. Nah, ada beberapa memang di antara kita itu selalu tergoda dengan posisi-posisi. Perlu kita ketahui bahwa kita ASN sudah punya standar ya. Kita punya pegawai sudah di ini. Tapi kalau masalah jabatan apapun itu adalah sebenarnya itu penghargaan dari pimpinan. Penghargaan itu diberikan kepada orang-orang yang memang pantas diberi penghargaan. Oleh karena itu menurut kami, pengalaman kami, ya berkinerja saja. Oke. Tidak perlu Anda ini, pokoknya bekerja saja karena pimpinan itu. Pimpinan yang baik akan selalu menempatkan orang-orang yang memang yang bisa dia pandang untuk menunjang kinerjanya. Baiklah. Ya. Baiklah, berkinerja saja. Jangan lupa ada aturan baru soal disiplin aparatur sipil negara. Ini akan diberlakukan secara objektif. Pak Usman, saya ke Pak Muhammad. Pak Muhammad, bolehkah kemudian publik menggunakan begitu, Pak, peluang begitu untuk melaporkan ketika mereka tahu ada ASN yang malas nongkrong di kafe-kafe di jam kerja. Kemudian ada sistem reward and punishment yang kemudian tidak berlaku secara objektif. Bolehkah kemudian publik memberikan pendapatnya juga tentang hal-hal ini, masukan dan juga keluhan begitu Pak Muhammad? Terima kasih Ibu. Saya support dulu Pak Usman Tabas. Kita ini tetangga Pak Usman. Saya sering berkunjung ke Toli-Toli. Saya kira opini masyarakat ini tidak bisa melihat pegawai di jalanan. Padahal berurusan ke kantor lain, berurusan. Ya saya kira ini pendekatan yang kurang ini. Saya kira saya sering berkunjung di OPD Toli-Toli. Cukup bagus Pak. Saya banyak kali ke BKD Toli-Toli, saya banyak kali Pak. Kemudian yang saya mau katakan, di BKPSDM Buol ini besar kotak sarannya Bu. Kami sosialisasi. Baik. Tapi hanya sedikit yang masuk. Kami undang masyarakat untuk menilai. Bahkan kami taruh di tempat-tempat umum kotak saran. Silakan. Kami layani, tapi paling banyak yang mereka sampaikan itu setelah kami periksa, setelah kami undang paling banyak jatuhnya di fitnah, tidak mendasar. Baiklah. Itu yang terjadi di Buol. Sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih kotak saran besar-besar, maunya lapor itu ada bukti yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Tapi ternyata tidak bisa membuktikan. Ini berarti jatuhnya fitnah. Kami sudah membuka, ini yang terjadi di Buol paling banyak disoroti. Saya kira kami tetangga dengan Toli-Toli, saya tidak menilai Toli-Toli, tapi saya sering berkunjung ke Toli-Toli di OPD, banyak teman-teman, saya kira sudah baguslah pelayanan. Cuma kan masyarakat sering seleranya yang diikuti. Baiklah, kita sudah di sesi akhir. Pak Muhammad, kotak sarannya besar menurut Anda, silakan sampaikan, tapi jangan fitnah. Masyarakat juga disarankan untuk mencari bukti. Pak Usman Taba minta waktu ya untuk akhir. Saya kasih 1 menit Pak, karena kita sudah harus closing. Iya, jadi kita topiknya disiplin. Maka ada pertanyaan, siapakah orang disiplin itu? Orang yang disiplin itu adalah mereka yang tahu tentang tugasnya. Mereka yang tahu tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan tugasnya. Dan mereka yang mau melaksanakan tugasnya berdasarkan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan tugasnya. Kemudian ke depan saya kira kita tidak bisa pesimis, tapi kita optimis dengan rangkaian rekrutmen yang begitu bagus. Saya kemarin mendampingi Kepala Kantor Regional 4 Makassar BKN, mengamanahkan kepada kami bahwa tolong diawasi betul-betul seleksi ini, karena kalau seleksi ini sukses, kita akan melahirkan ASN yang terseleksi kurang lebih 3.000, yang kita mau terimanya 100-an, akan melahirkan nanti ASN yang terpilih. Itulah yang kita harapkan. Karena dengan bibit yang unggul akan melahirkan juga kinerja-kinerja yang unggul. Terima kasih. Dan pastinya dengan aturan baru ini tidak ada peluang lagi bagi ASN untuk kemudian bermalas-malasan begitu ya. Sudah ada aturan baru, artinya pemerintah semakin memperketat soal kedisiplinan aparatur sipil negara. Kita akan lihat nanti ketika ini diterapkan, benarkah bisa diimplementasikan aturan baru ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Fadli, perwakilan BKPSDM Parimo, sudah hadir dalam diskusi ini Pak. Ya. Sama-sama. Baik, kemudian Pak Muhammad, terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak Bu, kapan lagi kami siap Bu, kalau diundang lagi. Baik Pak Muhammad, terima kasih banyak Pak Usman Taba. Terima kasih banyak Pak Usman Taba sudah hadir dalam diskusi ini, juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran kami. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jangan malas-malas untuk bekerja. Jangan malas-malas untuk berkarya. Kalau kamu ingin cepat kaya, menghayal saja. Iya, Ma.